Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Saintly Official, channel yang mempelajari tentang dunia keteknik sipilan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe channel ini, dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, karena subscribe teman-teman sangat berguna demi kemajuan channel ini. Tekan like teman-teman jika teman-teman suka dengan video ini, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman semuanya agar kita sama-sama untuk belajar. Jika dalam video ini ada kesalahpahaman atau kekeliruan, dibolehkan teman-teman untuk sharing ke kami dengan cara DM Instagram atau komentar di bawah ini. Oke, terima kasih. Baiklah, kita lanjut pada tutorial kali ini, membahas tentang bagaimana cara sub gable frame atau kuda-kuda gable frame. Oke, langsung saja kita buka file sub yang saya gunakan pada kali ini, yaitu sub versi 14. Kita pilih file, new model, ganti satuannya menjadi kilogram meter, terus grid only, terus itu oke. Kita close yang 3 dimensi karena kita hanya gunakan 2 dimensi saja. Terus klik kanan, edit grid data, modify source system, terus global X ini, global X itu ada di sini di rangka gable frame-nya. Jadi bentang gable frame saya ini adalah yang saya punya ini, contoh saja, itu 14,5. Jadi setengah dari 14,5 itu adalah 7,25. Jadi 0 di arah X 0, terus 7,25, terus 14,5, terus poin 4 ini delete, terus Y di delete juga karena kita hanya gunakan 2 dimensi. Jadi grid data Z saja yang digunakan. Z ini untuk yang ke arah vertikal, X tadi yang ke arah horizontal. Jadi yang ke arah vertikal itu tinggi kolom gabelnya, terus tinggi atapnya. Tinggi kolom gabelnya itu 3,75. Jadi yang pertama 0, terus 3,75. Setelah itu 3,75 ditambah 3,08. 3,75 tambah 3,08. Enter. Terus poin 4 ini di delete. Habis itu oke. Setelah itu oke, kita pilih poin XZ. Nah, setelah itu kita input dia punya material, define material, add new material, material name-nya kita ganti dengan baja, material tipenya steel baja, terus ini berat jenis baja. Berat jenis baja bisa kita cari, atau berat isi baja bisa kita cari di internet, berat isi baja. Atau berat jenis baja, berat jenis baja. Nah, 7850 kg. Jadi kilogram kan 7849. Oke, 7850 lah. 7850 kilogram. Setelah itu kita kasih masuk modulus elastisitasnya itu 200.000.
123. Angka Poisson itu ada di perhitungan Excel di bab 1. Angka Poisson 0,2. Angka Poissonnya 0,2. Thermalnya sekian. Fy 410, Fy-nya 245. Struktural berarti ini 410 dengan 250. Fy 250, Fy 250, Fu-nya 410. Terus Fye 250, baru oke. Setelah itu oke. Nah, setelah ini kita input dia punya penampang kolom dan penampang rafter. Setelah itu kita input material penampang kolom dan rafter. Frame section, add new property. Nah, property type-nya kita pakai style baja tadi kan. Terus profil I ganti jadi rafter. Nah, terus materialnya kita input baja yang sudah kita kasih masuk tadi. Terus untuk dimensinya penampang rafter. Nah, ini dimensinya 200 150, berarti 0,2 0,15. TF-nya 0,009, TF 0,09, TW-nya 0,006, 0,009, 0,006, 0,006, 0,15, TF-nya 0,009. Terus oke. Terus add new property lagi, profil I untuk penampang kolom bajanya. Dimensinya kita lihat di perhitungan 300 150, 0,3, 0,15. Terus TF dengan TW-nya, TF-nya 0,09, 0,0065, TF-nya 0,009, TW-nya 0,0065, 0,0065. T2B-nya 0,015, 0,009 TFB. Terus materialnya kita input baja. Setelah itu oke. Terus oke. Setelah itu kita gambar dia punya penampang gable frame dengan cara pilih draw frame. Terus sectionnya ini kan ada dua, ada kolom dan ada rafter. Kita gambar dulu kolomnya. Kolom berarti dari sini ke sini, terus kita klik enter, pindah ke ujung sini ke sini, enter. Terus kita gambar rafternya. Rafter itu yang kuda-kudanya itu dari sini ke sini terus ke sini. Kita pilih escape, terus kita kasih masuk dia punya perletakan. Perletakan yang kita gunakan di sini adalah perletakan jepit-jepit. Klik ujung sini, terus assign, join, restrain, jepit. Oke. Kita masukkan dia punya load pattern, define load pattern, terus date 1 itu untuk menghitung beban sendirinya penampang. Terus kita ganti live atau beban hidup, live, add new load pattern. Terus oke. Tambah lagi satu, wind, angin, terus add new load pattern, baru oke. Setelah itu kita kasih masukkan dia punya beban kombinasi, add new combo, sini 1,2
DL tambah 1,6 LL tambah 0,5 W. Date scale faktornya 1,2 ADD. Terus life scale faktornya 1,6 ADD. Win scale faktornya 0,5. Beban kombinasi ini kita lihat di file SNI. Terus ADD. Oke. Setelah itu kita kasih masuk beban angin. Beban angin itu ada dua. Ada beban angin di bagian rafter atau di atapnya, terus ada bagian beban angin di dinding. Terus yang pertama kita kasih masuk yaitu beban angin pada atap. Beban angin pada atap terdiri atas dua lagi, beban hisap dan beban tekan dan beban hisap. Jadi beban yang tekan yang masuk, terus hisap yang keluar. Kita blok assign frame load distributed, load pattern name ganti wind angin, ADD directionnya ganti X. Kenapa dia X? Karena dia menekan ke arah X, menekan ke sana, ke arah X. Bebannya yaitu kita lihat di perhitungan beban angin. Nah, beban angin pada atap tekan 10,5. Loadnya 10,5. Setelah itu oke. Nah, untuk angin tekan hisapnya assign frame load distributed, masih direction X. Dia angin tekan angin hisap itu 16,411. Setelah itu ADD, jangan lupa ADD, terus oke. Nah, setelah itu bagian dinding lagi, angin tekan bagian dinding, assign frame load distributed, masih global direction X. Terus angin tekan pada dinding 94,5. Oke. Terus angin hisap pada dinding, assign frame load distributed 42. Jangan lupa ADD. Oke. Nah, setelah itu kalau kita mau input ulang lagi beban yang mau dikasih masuk, kita kosongkan terlebih dahulu beban-beban yang telah kita input sebelumnya dengan cara display, pilih show under format shape. Oke, sekarang kita input beban hidup pada atap. Jadi beban hidup pada atap itu terjadi pada gording sesuai dengan bentang miring atap kita. Jadi bentang miring atap untuk mempermudah, sebenarnya dia beban yang bekerja hidup pada atap ini dia ada di masing-masing gording pada atap kita. Jadi untuk mempermudah bentang miring saya ini saya bagi dengan 10 untuk mempermudah saja. Jadi bentang miring saya itu adalah bentang miring atap saya itu adalah 7,88. Jadi 7,88 itu dibagi dengan 10. Dapatnya hasilnya ini 0,788. Jadi ada 10 data. Jadi kita input beban hidup yang bekerja itu setiap jarak ini sampai dengan 7,88. Oke. Langsung saja kita blok atapnya, assign frame load point, load pattern name ganti live, ADD, globalnya global Z karena dia menekan dari atas sini ke bawah searah Z. Terus bebannya itu 100 kg. Oke.
beban 100 kg, jaraknya itu, jadi kita pilih ini absolute distance from NI, jadi sesuaikan dengan jarak yang telah kita buat tadi, 0,788. yang pertama itu 0, terus yang kedua 0,788, setelah itu 1,576, 1,576, setelah itu 2,364, 2,364. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan lagi sign, frame load, point, ADD. Nah, tadi kan sampai di 2,364, jadi kita buat lagi dari 0 sini, jadi kita lanjut. Tadi kan sampai di sini, terus kita lanjut ke 3,152, 3,152. Setelah itu 3,94, setelah itu 4,728, 4,728, setelah itu 5,516, 5,516. terus oke. Kita blok lagi, assign, frame load, point, ADD. Sekarang tadi sampai di 5,516, kita lanjut lagi ke 6,304, 6,304. Setelah itu 7,092, 7,092. Setelah itu yang ketiga 7,88, 7,88. Yang keempat 0. Terus oke. Nah, jadi deh, ini adalah input beban hidup yang bekerja pada atap, yaitu 100 kg. Terus kita kasih masuk lagi beban matinya. Jadi beban matinya itu, kalau dia beban mati, dia ada beban mati pada ujung gording, terus ada beban mati di antara gording. Jadi beban mati ujung gording ada 3, satu di ujung sini, terus ujung sini, terus ujung sini. Jadi setelah itu ada beban mati gording antara, jadi antara ujung dengan ujung, ini antaranya ada di sini. Oke. Setelah itu kita blok satu-satu, karena ini agak sulit karena dia ada ujung dengan antara, jadi kita blok satu-satu saja. Assign, frame load, point, plot pattern name-nya ganti date, ADD. Terus ujung 31,26, berarti di sini 31,26. terus antaranya 41,34, 41,34. Oke, selanjutnya kita masukkan beban mati di atap sebelah kanan. Jadi kita blok, assign, frame load, point, ADD to existing load. Terus di sini itu adalah 0, si 0,788, sini 2,364, 1,576, 1,576. Oke, ini nilai ujung berarti 31,26, 31,26. Nah, dia min. Nah, ini min, kita replace. Nah, oke. Terus kita blok lagi, assign, frame load, point,
tuh sampai di 2,364. Terus kita lanjut sini 3,152 dengan beban 41,34. Setelah itu 3,94 setelah itu 4,728 setelah itu 5,516 terus terakhir kita blok ini assign frame load point ADD. Oke, setelah itu semuanya sudah diinput. Jadi kalau kita mau cek beban-beban yang kita input tadi, itu display, solid assign, frame cable tendon, ini dead untuk beban mati, live untuk beban hidup, wind untuk beban angin. Jadi dead yang kita kasih masuk itu bebannya ini, terus live dengan 100 kg, terus wind sekian. Analyze, set analysis option, kita pilih exit plan. Analyze, run analysis, modal kita do not run, baru run now. Kita set contoh double frame. Start animation. Kita lihat momennya. Kita pilih ini show for stress, terus frame cable, terus kita pilih tadi yang kombinasi, beban kombinasi. Untuk menampilkan momen itu momen 33, tekan geser 22, dan gaya normal axial force. Kita lihat momennya terlebih dahulu, terus kita optionnya kita pilih show value on diagram. Nah begini dia punya momen, terus gesernya, terus axial force-nya. Kalau kita mau kasih pisah dia, kita pilih ini object shrink toggle. Terus jadi beban-beban yang hasil SAP ini kita input lagi di perhitungan di perencanaan gabel bab 2. Jadi perhitungannya itu kita input di sini. Jadi ini kan ada penampang rafter dan ada penampang kolom lagi. Nanti kan tuh rafternya momen maksimum, geser maksimum, gaya normal maksimumnya, terus momen ujung terkecil sama momen ujung terbesar, terus ini momen 1/4 L, momen 1/2 L, momen 3/4 L. Gimana cara dapatnya ini? Kita lihat di gambar SAP-nya. Kita ganti karena di sini dia Newton milimeter, jadi kita ganti Newton milimeter. Ini. Newton milimeter. Jadi di sini dia itu 31,097929. Tuh kita kasih masuk ke ini 31. Ini kan momen to rafter yang ini dengan ini. Terus untuk kolom ini dengan ini. Jadi jangan kita samakan teman-teman. Karena di sini dia 30, terus di sini dia 31. Atau bisa juga lihat di tabel.
kita pilih show table, terus kita checklist analysis result. Oke. Kita pilih elemen force frame, terus file export current table to Excel. Done. Kita lihat di sini. Nah, jadi yang di 0 ini tuh rafter punya kolom punyanya kolom yang di elemen session 0 ini. Terus yang 0 ini dengan 0 ini itu milik rafter. Jadi kalau mau lihat dia pasti ada di ujungnya. Jadi nah, itu 31,097929. Kita lihat ini rafter punya 31 sekian. Jadi ini yang kita masukkan dalam perhitungan. Kita kasih masuk ke sini. Nah, di situ. Oke. Dan seterusnya. VU nya juga VU berarti geser. Nah, gesernya 13741. Ini kita kasih masuk ke perhitungan sini. Terus normal juga begitu. Begitupun dengan normalnya. Oke, normalnya 27,310. Ini kita kasih masuk ke sini. Oke, setelah itu ini sudah tak formula semua. Oke, setelah itu momen pada 1/4 L. Bagaimana cara melihat momen pada 1/4 L? Jadi kita buka ke file komponen momen 33. Jadi momen yang terbesar itu ada di sebelah batang di sebelah kanan kan. Yang ini 30 sekian, yang ini 31. Jadi kita klik batang sebelah kanan, terus kita pilih klik kanan. Nah, terus kalau kita mau lihat momen kan ini kan di sini ada momen 1/4 L. Jadi dengan jarak 1,969. Oke, kita kasih masuk 1,969 di sub 1,969 pakai koma ya teman-teman, 1,969. Nah, momennya sekian 7637. 76 ini kita kasih masuk di sini. Oke, setelah itu momen 1/2 L 3,938. 3,938. Momennya sekian 57 sekian. Kita kasih masuk di sini. Begitupun juga 3/4 L 5,9 sekian, itu kita kasih masuk sini. Oke, terus untuk penampang kolomnya, begitupun juga untuk penampang kolomnya, momennya gaya geser, gaya normal, terus momen ujung terkecil, momen ujung terbesar, terus momen 1/4 L dengan momen setengah L, momen 3/4 L. Oh iya teman-teman, hampir saya lupa. Jadi momen ujung terkecil itu bisa kita lihat di tabelnya. Ini kan momen ujung terkecil pada rafter toh, rafter berarti kita lihat di perhitungannya. Rafter itu kan ini dengan ini. Jadi ini yang terbesar, sedangkan ini yang terkecil 5.000 sekian, 587.000 sekian. Ini yang momen ujung terkecil, kita kasih masuk di sini. Begitupun juga dengan kolom, momen ujung terbesar dengan momen ujung terkecil. Oke, saya rasa cukup sekian tutorial pembebanan sub pada gable frame pada kali ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.